Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai pemaparan ini, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angga Wisnuadianto. Saya berasal dari program studi teknik mesin angkatan 2018. Nah, saya di sini sebagai salah satu anggota KKN di Padukuhan Karang, KKN PPN UGM tahun 2021. Nah, sebelum saya memulai pemaparan kali ini, izinkan saya untuk mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu adalah dengan menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan suatu program kerja saya, yaitu adalah pemanfaatan perkarangan rumah dan lahan sempit sebagai perkebunan sayur dengan metode hidroponik. Kenapa sih saya membuat program budidaya hidroponik ini? Alasan saya membuat program ini yaitu adalah dengan metode hidroponik, kita dapat menanam berbagai macam sayur tanpa mengenal musim dan kondisi lingkungan, sehingga masyarakat dapat menikmati sayuran segar dan sehat yang masih fresh dengan menanam di pekarangan saja. Selain itu juga, dengan adanya pemaparan program ini diharapkan bagi orang-orang yang ingin memiliki mata pencaharian sampingan, budidaya hidroponik ini dapat sebagai mata pencaharian baru yang mana tidak memerlukan perawatan khusus, sehingga bisa digunakan sebagai pekerjaan sampingan dan hanya pengecekan setiap pagi dan sore. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, apa sih hidroponik itu? Hidroponik merupakan suatu aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai media untuk menggantikan tanah. Jadi di sini kita hanya menggunakan air sebagai media menanam sayuran bahkan tumbuhan sekalipun. Nah, tanaman apa sih yang cocok untuk metode hidroponik ini? Yang pertama adalah selada, kangkung, sawi pakcoy, daun bawang, sawi hijau, sawi putih, paprika, terong, tomat merah, dan masih banyak lagi. Bahkan banyak orang menggunakan metode hidroponik ini untuk menanam padi. Nah, seperti itu. Menarik bukan Bapak Ibu sekalian? Nah, dalam menanam hidroponik ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah cahaya matahari. Penanaman dengan metode hidroponik ini perlu cahaya matahari, yang mana jika tanaman tersebut kurang terkena sinar matahari, maka tanaman tersebut akan berubah menjadi kuning, yang mana nantinya akan mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Seperti itu. Minimalnya, tanaman hidroponik ini diharapkan dapat terkena sinar matahari dari pagi hingga sore atau minimal sekitar 6-8 jam terkena sinar matahari secara langsung. Nah, selain itu juga, kita juga perlu memperhitungkan tingkat kepanasan dari matahari tersebut. Karena tidak banyak tanaman yang tahan terhadap sinar matahari yang cukup panas. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Hal ini bisa dibuktikan apabila tanaman tidak sanggup menahan panasnya sinar matahari, tanaman tersebut akan layu, seperti tanaman layu. Dan apabila tingkat kepanasan dari terik matahari tersebut berkurang, maka tanaman tersebut akan segar kembali. Nah, untuk permasalahan ini bisa diatasi dengan cara kita membuat instalasi atap yang terdapat plastik filter untuk menyaring panas matahari. Nah, di sini dengan adanya instalasi ini nantinya diharapkan tanaman dapat terpapar sinar matahari yang telah tereduksi panasnya atau telah berkurang panasnya sehingga tanaman masih bisa menerima vitamin dari sinar matahari tersebut dan suhu dari sinar matahari tersebut tidak terlalu panas. Nah, yang kedua adalah tempat nutrisi, yang mana tempat nutrisi ini perlu diperhatikan. Jangan sampai air yang terdapat di dalam tempat nutrisi tersebut terkena sinar matahari secara langsung. Apa sih akibatnya jika air yang terdapat di dalam tempat nutrisi ini terkena sinar matahari? Air yang terdapat di tempat nutrisi ini mengandung unsur zat hara yang cukup subur bagi tanaman. Bukan hanya tanaman saja, melainkan juga tanaman pengganggu seperti lumut. Nah, apabila air dalam tempat nutrisi ini terkena sinar matahari secara langsung, maka di dalam tempat nutrisi tersebut akan tumbuh lumut-lumut yang mana lumut tersebut akan memakan nutrisi yang ada di dalam sana. Sehingga nantinya tanaman tidak dapat menyerap nutrisi secara sempurna yang mengakibatkan tanaman tidak dapat tumbuh secara maksimal. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah air nutrisi, di mana setiap tanaman memiliki jumlah nutrisi yang dibutuhkan berbeda-beda. Nah, untuk berapa jumlah yang dibutuhkan setiap tanaman tersebut nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang masih berhubungan dengan hidroponik ini. Nah,
Nantinya kita juga perlu memperhatikannya. Setiap pagi dan sore kita perlu mengecek air tersebut. Yang mana pengecekan tersebut dengan menggunakan TDS meter, yaitu adalah alat untuk mengukur kepekatan atau partikel yang ada di dalam air tersebut, sehingga nanti kita bisa mengetahui berapa kandungan nutrisi yang ada di dalam air tersebut. Seperti itu. Jangan sampai nutrisi yang terdapat di dalam air tersebut lebih kecil dari yang dibutuhkan oleh tanaman, yang nantinya dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, di sini ada beberapa jenis metode hidroponik. Nah, di sini saya mengambil 3 saja yang biasa digunakan atau digunakan sebagai budidaya baik skala rumahan maupun skala industri. Yang pertama adalah NFT, yaitu ada Nutrient Film Technique. Yang kedua adalah DFT, yaitu ada Deep Flow Technique. Yang ketiga adalah System Width. Nah, yang pertama adalah NFT atau Nutrient Film Technique. Nah, kata film itu dikarenakan tanaman tumbuh pada aliran tipis yang menyerupai film. Nah, NFT ini merupakan suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh di lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh air, nutrisi, dan oksigen yang cukup. Nah, di sini adalah contoh dari sistem NFT. Dapat dilihat Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di sini terdapat aliran tipis. Jadi terdapat aliran tipis di bawah akar, sehingga air yang terkandung nutrisi tersebut akan tersirkulasi secara terus-menerus, sehingga akar atau tanaman selalu menyerap nutrisi, dan setiap air yang dibawa akan selalu mengandung nutrisi, sehingga tanaman tersebut akan tumbuh secara maksimal. Nah, biasanya sistem NFT ini dipakai di perindustrian skala besar. Nah, ada kekurangan dari sistem ini, di mana sistem ini harus menggunakan listrik selama 24 jam. Apabila listrik mati, maka pompa juga akan mati, sehingga air tidak dapat mengalir, yang mengakibatkan akar tidak dapat menyerap nutrisi di dalam air tersebut, yang mengakibatkan juga tanaman akan layu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga sistem ini tidak cocok digunakan di skala rumahan, yang mana kita masih mengandalkan listrik dari PLN. Seperti yang kita tahu bahwasanya listrik di PLN tersebut terkadang padam akibat terjadi suatu musibah atau bencana. Oleh sebab itu, sistem ini cocok di skala industri, yang mana setiap industri memiliki genset atau emergency untuk menghidupkan pompa. Nah, selanjutnya yaitu adalah sistem DFT atau Deep Flow Technique. Nah, di sini merupakan salah satu sistem tanam dalam hidroponik yang menggunakan genangan air pada instalasi dan menggunakan sirkulasi dengan air pelan. Nah, sistem ini menggunakan listrik sebagai penggerak pompa agar dapat dengan mudah mensirkulasi nutrisi ke seluruh akar tanaman. Ketinggian air nutrisi yang mengenang di dalam instalasi sekitar 4-6 cm. Nah, seperti yang terpapat di layar ini, merupakan salah satu jenis dari hidroponik menggunakan sistem DFT. Ya, seperti yang kita lihat, bahwasanya di dalam instalasi pipa ini terdapat genangan air sekitar 4-6 cm. Nah, genangan air ini akan mengandung nutrisi dan sirkulasi air dalam metode ini cukup lambat. Karena apa? Karena di sini harus memenuhi genangan air tersebut. Sehingga metode ini memiliki kekurangan, yang mana air yang terdapat dalam pipa, kandungan nutrisi kurang tersirkulasi dengan sempurna. Jadi masih ada genangan air yang tidak ada kandungan nutrisinya, yang mana nantinya apabila diserap oleh tumbuhan tersebut tidak menyerap apapun unsur zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman tidak semaksimal dengan menggunakan sistem NFT. Nah, keuntungannya menggunakan sistem ini yaitu adalah biasanya digunakan di skala rumahan atau biasanya industri skala rumahan yang masih menggunakan listrik PLN. Pada saat listrik atau tidak adanya sumber tenaga untuk menggerakkan pompa, di sini tanaman masih bisa menyerap air atau nutrisi. Karena di sini terdapat genangan air di dalam pipa sekitar 4-6 cm yang nantinya pada saat pompa belum bisa mensirkulasi tanaman tersebut, tanaman masih bisa menyerap air yang berada pada tampungan instalasi tersebut, sehingga sangat cocok digunakan di skala rumahan. Dan metode yang terakhir adalah sistem Width, yaitu adalah sistem hidroponik yang paling sederhana
yang memanfaatkan fungsi kapilaritas dari sumbu di ujung pot hidroponik. Nah, di sini bisa dilihat adalah salah satu contoh dari sistem WIT, di mana sistem ini menggunakan suatu wadah yang terdapat air nutrisi. Nah, air nutrisi tersebut tidak bergerak sama sekali sehingga memiliki kekurangan nutrisi di dalam air akan mengendap ke bawah dan nantinya tanaman tidak bisa menyerap nutrisi secara maksimal dan akan mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, cara tanaman menyerap air tersebut adalah dengan menggunakan sumbu atau biasa kita menggunakan kain flanel, yang mana kain flanel tersebut akan menyerap air dan nantinya akan membasahi rock wool. Jadi untuk sistem ini biasanya digunakan di skala rumah tangga atau biasa digunakan untuk konsumsi sendiri. Untuk skala industri, untuk sistem ini kurang efektif karena seperti tadi, nutrisi tidak dapat terserap sempurna oleh tanaman. Akan tetapi, permasalahan tersebut masih bisa diminimalisir dengan cara kita menggunakan pembuat gelembung atau pembuat oksigen yang biasa digunakan pada akuarium. Yang nantinya dengan adanya gelembung-gelembung tersebut akan menggerakkan air dan nutrisi tidak akan mengendap dan masih tercampur sampai ke atas gitu. Sehingga pertumbuhan dari tanaman tersebut masih bisa dimaksimalkan. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas terkait desain dan prinsip kerja dari hidroponik ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait pembuatan sistem hidroponik dengan metode WIT sebagai contoh untuk Bapak Ibu sekalian yang nantinya bisa diterapkan dan dikembangkan lebih luas lagi. Nah, seperti yang terdapat pada layar, di sini saya menggunakan liter box yang mana memiliki ukuran 40 kali 30 cm. Saya ingin membuat instalasi sebanyak 12 netpot atau 12 tanaman. Nah, jarak antar lubang ini saya menggunakan 10 cm. Nah, jarak pada lubang antar lubang ini mengikuti tanaman apa sih yang akan kita tanam. Pada kesempatan ini saya akan menanam kangkung yang mana seperti yang kita ketahui kangkung tersebut memiliki pertumbuhan ke atas sehingga tidak memerlukan space yang banyak untuk melakukan pertumbuhan secara maksimal. Jadi kita tidak memerlukan space yang cukup luas. Akan tetapi pada saat kita menanam seperti sayuran, selada ataupun sawi-sawian, instalasi ini kurang maksimal karena nantinya pertumbuhannya agak menyamping atau membesar ke samping. Apabila kondisi instalasi terlalu sempit, nantinya pertumbuhan dari tanaman tersebut tidak akan sempurna, sehingga perlu mengubah jarak antar lubang. Biasanya menggunakan jarak antar lubang 20 cm hingga 25 cm untuk tanaman skala yang besar seperti selada, yang mana selada yang seperti yang kita ketahui memiliki pertumbuhan secara samping, secara merata, tidak meninggi karena tidak ke atas. Nah, kita juga di sini kita menggunakan papan sebagai penahan netpot agar tidak terjatuh atau tidak masuk ke dalam instalasi atau litter box ini atau baskom ini. Fungsi dari penahan ini adalah membuat netpot menggantung. Nah, apa sih fungsi netpot yang menggantung ini? Fungsinya adalah nantinya akar tidak dapat menyentuh secara langsung ke dalam bak penampungan air yang bernutrisi ini, yang nantinya akar tersebut akan menyerap oksigen di sekitarnya. Hal ini dikarenakan apabila air yang terdalam box ini hanya terdiam dan tidak ada gelombang gerak sama sekali, maka tingkat oksigen yang ada di dalam bak penampungan ini cukup kecil dan kurang untuk memenuhi kebutuhan tanaman tersebut, sehingga perlunya kita membuat akar ini menggantung untuk mencari oksigen di sekitarnya. Kita di sini juga menggunakan kain flanel yang nantinya akan membawa air atau menyerap air dari bawah menuju ke atas, yang nantinya akan membasahi rock wool atau media penanaman benih. Nah, untuk media penanaman benih di sini Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan rock wool atau mungkin busa. Akan tetapi rock wool memiliki tingkat menyerap airnya lebih tinggi sehingga pasokan air di dalam rock wool cukup banyak untuk membasahi benihnya sehingga benih selalu terkena nutrisi tersebut. Nah, untuk busa memiliki tingkat menyerap air yang cukup kecil dan lebih kecil dibandingkan rock wool tersebut, sehingga disarankan memakai rock wool.
gimana sih cara penanaman dengan menggunakan metode hidroponik ini. Nah, pada awalnya kita harus melakukan pembenihan terlebih dahulu, yang mana kita harus menebar benih pada rock wool dan kita menaruhnya pada nampan. Kenapa sih kita menaruh pada nampan? Karena di sini apabila kita langsung memasukkan benih tersebut ke dalam instalasi ini, nantinya benih tersebut akan masuk ke dalam dan kekurangan sinar matahari yang nantinya dapat menghambat pertumbuhan, atau apabila terjadi di tempat gelap, tanaman mengalami kutilang yang mana tanaman akan meninggi dan mengurus sehingga pertumbuhan tersebut tidak normal dan mengganggu pertumbuhan selanjutnya. Makanya kita menggunakan nampan yang tiap harinya kita jaga agar selalu tetap basah. Jangan sampai rock wool bahkan benihnya merasa kekeringan atau menjadi kering yang nantinya benih tersebut tidak akan tumbuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita melakukan pembenihan selama 7 hari, pasca kita melakukan pembenihan, nah biasanya benih tersebut akan muncul daun-daun atau sudah meninggi, sehingga nanti bisa cocok dimasukkan ke dalam net pot tersebut. Nah, untuk pertumbuhan atau masa panen dari tanaman memiliki umur yang berbeda-beda sesuai dengan tanaman yang akan kita tanam. Untuk tanaman kangkung biasanya kita membutuhkan 30 hari semenjak kita melakukan pembenihan. Untuk lebih jelas gimana sih cara pembuatan instalasi switch, bisa dilihat pada tutorial berikut ini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan dari starter kit media hidroponik, di mana media ini dapat ditempatkan dimanapun seperti perkarangan rumah yang sempit, dengan catatan, media harus terpapar sinar matahari secara langsung. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu adalah, yang pertama, liter box sebagai tempat air nutrisi. Yang kedua, kita membutuhkan infrared yang dapat digantikan dengan gabus biasa, fungsinya sebagai penahan net pot. Yang ketiga adalah kain flanel sebagai sarana untuk mengalirkan air menuju ke rock wool. Pada kali ini kita menggunakan bibit kangkung karena jarak antar lubang yang cukup sempit. Net pot sebagai tempat untuk meletakkan rock wool, kemudian rock wool sebagai media benih akan tumbuh. Media ini dapat digantikan dengan busa, akan tetapi daya penyimpanan air lebih bagus rock wool. Dan yang terakhir adalah nutrisi AB mix. Nutrisi ini sebagai bahan utama untuk pertumbuhan tanaman. Nutrisi ini terdiri dari nutrisi A dan nutrisi B yang nantinya akan dilarutkan ke air baku sebanyak 1 liter. Selanjutnya, kita akan memasuki ke tahap pembuatan. Pertama, siapkan liter box dan infraboard. Kemudian, potong infraboard sebanyak ukuran liter box. Nantinya akan berbentuk seperti ini. Kemudian, kita lubangi dengan diameter sebesar net pot sebagai penahan net pot agar tidak jatuh dengan jarak 10 cm. Karena kita ingin menanam kangkung yang pertumbuhannya ke atas, jadi kita tidak memerlukan jarak yang terlalu lebar untuk pertumbuhan yang maksimal. Fungsi dari lubang tersebut yaitu seperti ini, sebagai penahan net pot agar tidak terjatuh. Tahap selanjutnya, kita akan memasang flanel pada net pot yang berfungsi untuk membasahi rock wool pada net pot yang nantinya akan seperti ini. Net pot yang telah terpasang flanel akan dipasang ke media yang telah dibuat. Nantinya ketika benih sudah mulai berkecambah, akan dipindahkan ke net pot. Hasil akhirnya akan seperti ini. Untuk pembenihan, kita membutuhkan rock wool, nutrisi, dan benih. Nutrisi yang telah dilarutkan ke air baku nantinya akan dimasukkan ke air lagi sebagai media pertumbuhan benih. Air tersebut akan diukur tingkat kepekatan pupuknya dengan TDS meter sesuai dengan kebutuhan tanaman. Untuk tingkat ukuran pupuk yang dibutuhkan nantinya akan dijelaskan teman saya. Benih yang akan kita tanam yaitu adalah benih kangkung yang memiliki pertumbuhan ke atas, jadi sangat cocok untuk media kita yang memiliki jarak yang sempit. Untuk media penanaman, kita memerlukan rock wool yang memiliki tingkat penyimpanan air yang tinggi, sehingga tanaman dan benih tidak mudah kekeringan. Rock wool ini akan kita potong dalam bentuk dadu untuk peletakan benih. Nantinya, benih akan diletakkan ke rock wool sekitar 5-6 butir per kotak. Dan nantinya ditempatkan pada nampan yang setiap hari harus dicek, jangan sampai rock wool kering. Setelah benih sudah berusia 7 hari pasca tanam, atau sudah muncul daun 3, maka benih akan dipindahkan ke instalasi yang telah kita buat. Sekian tutorial dari kami, apabila ada yang ingin ditanyakan langsung saja chat pada WA group yang tersedia. Sekian dan terima kasih.
Tutorial ini membahas gimana caranya kita membuat suatu prototipe atau suatu sistem yang nantinya Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkannya lebih luas lagi. Apabila Bapak Ibu sekalian tertarik untuk menjadikan suatu lapangan pekerjaan atau sebagai pekerjaan sampingan yang mana perawatannya hanya pagi dan sore, pengecekan nutrisi pada air, bisa mengembangkan sendiri Bapak Ibu sekalian dengan cara yang sama atau menggunakan metode yang telah saya berikan tersebut. Nah, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa Bapak Ibu sekalian tanyain di forum atau di WA group yang tersedia, atau bisa menanyakan pada saat kita melakukan seminar. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dan perbuatan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mau menonton video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.